Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa anbiya'i wal mursalin wa awliya'i wa zuhada'i wa shalihin wal ulama'i wa nusannibi wa jami'il malaikatil mukarrabin wa khususan ila hadratin ma'alifi hadal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa man yu'awwid ala nasri hadzal kitab sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum Jarna ghalibid dunya waddin. Allahumma jubna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilal malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni qad istawdatuka ma lam taqiyyi wa amdud ilayya inna ijtihadi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannifun rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi wa amadda alaina min barakati fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maudu fadilatin utawa matine Rabila Maudu kabilatin utawi matine saubila yakunu iku apa matine kabila. Maudu kabilatin utawi matine saubila yakunu iku apa matine kabila. Aisara iku luwih ringan min mauti alimin ketimbang matine wong alim siji. Pada mongko ing iki tapataro mikir-mikiro teman-teman sira li alimi maring wong alim
tastaghfiru jalukake ngapura al malaikatu sapa malaikat fil ardi ing dalem bumi wasaba ilan langit da ing iki nadaba ilingo sira al-umara utawi pira-pira penguwasa wal fuqaha lan pira-pira ahli fikih atsaluhu iku ing dalem nalikane bagus sapa umara fikih fasalahu hanasu mongko dadi bagus sapa manungsa lidha krono mengkono kang ditutur fal yuslihu mongko jejeg bagus sapa umara fikih. Jadi yang pertama-tama di dalam kitab ini diterangkan seorang alim ketika beliau itu wafat, beliau itu meninggal golongan manusia yang lebih ringan daripada matinya seorang alim. Jadi ulama-ulama itu satu ulama, beliau itu wafat, itu lebih ringan daripada matinya seorang yang alim. Jadi syarat menjadi seorang ulama pasti tentu dengan kealiman ilmunya. Karena kalau ulama nanti tidak tahu ilmunya meskipun sedikit, akan membahayakan untuk dirinya sendiri, itu membahayakan, apalagi untuk semua orang juga akan membahayakan. Makanya syarat-syarat orang yang menjadi ulama juga dimulai dari belajar terlebih dahulu. Tidak kok moro-moro orang itu jadi ulama, orang itu jadi kiai, orang itu dari tokoh. Kita harus melihat betapa perjuangan beliau-beliau itu. Makanya di dalam kitab ini dijelaskan seorang ulama wafat, matinya, meninggalnya golongan-golongan manusia yang lebih ringan daripada meninggalnya seorang yang alim yang bukan ulama. Jadi orang-orang yang alim bukan dari golongan orang yang ulama. Jadi untuk dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang alim itu seperti halnya sampean mempelajari ilmu, menekuni ilmu, tapi karena nasib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampean jadi orang biasa, tapi mondoknya sampean puluhan tahun, sampean mempelajari ilmu ini paham, mempelajari metode ini ngerti, mempelajari berbagai keilmuan sudah sampean kuasai. Tapi Allah memberikan nasib kepada sampean yang tidak memihak kepada sampean untuk melanjutkan estafet para ulama-ulama kita. Sampean menjadi orang biasa, hanya kaya tapi biasa. Berarti kan termasuk orang-orang yang alim sampean. Tapi kalau sampean dimaksud orang-orang yang alim yang dimaksud di dalam ini, itu bukan dari hubungan seorang ulama atau seorang tokoh. Jadi ilmunya hanya untuk sampean amalkan kepada diri sampean, keluarga sampean, putra-putri sampean, keturunan-keturunan sampean, tapi tidak ngomong kepada masyarakat. Itu bedanya hanya orang alim. Tapi tidak dengan ulama-ulama. Ulama-ulama itu lebih condong kepada semua orang.
condong kepada semua orang, sampai-sampai kesehatan ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita sering terbatasi karena penyakit-penyakitnya, karena sering terbatasi sakit-sakitnya. Itu lebih condong kepada semua orang. Jadi ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita tidak ngurus meskipun beliau itu sakit, tidak menjadikan penghalang meskipun beliau itu sakit, kurang sehat, tidak enak badan. Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mandat yang harus mau tidak mau, siap tidak siap, dijalankan perintah-perintahnya. Lah andai kata seorang ulama tidak menjalankan suatu perintah-perintahnya yang Allah sudah tentukan kepada beliau-beliau, itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala setelah wafatnya. Setelah meninggalnya pasti Allah akan memintai pertanggungjawab kepada beliau-beliau tersebut. Ini sudah dijelaskan. Lamutu qabilatin yakti utawi matai sijine kabilah. Auzaru ikul wiringan min mauti alimin ketimbang saking matine wong alim siji. Jadi sampean harus yang nurut. Ketika ada ulama, siapapun ulama, ada seorang tokoh, siapapun itu tokoh, ada siapapun itu kiai, kalau emang mengajarkan kepada sampean, sampean wajib untuk melaksanakan perintah-perintahnya yang sudah diutarakan oleh beliau-beliau, yang sudah didahulukan oleh beliau-beliau. Karena kita hanya mengharap barokah dan berkahnya guru-guru kita. Kita hanya mengharap keridhoannya para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita. Li alimin maring wong alim dan tawbiru jaluake ngapura al malaikati sapa malaikat bil ardi ing dalem bumi wasama'i lan langit daeng iki tanabba ilingo sira para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat ilmunya, bukan hanya sekedar berilmu, tetapi yang bermanfaat ilmunya juga. Ilmu yang bermanfaat ini contohnya bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu ketika kita menyampaikan kepada sampean, menyampaikan kepada semua orang, itu diikuti, itu langsung diamalkan, itu langsung dipraktekkan, itu langsung dijadikan, dilakukan untuk beribadah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sampean melakukan amaliyah yang didahulukan oleh kiainya, oleh gurunya, fa insyaallah itu gelombang pahala akan berputar. Gelombang pahala akan berputar, akan menjadikan bermanfaat ilmunya. Jadi betapa istimewanya orang-orang yang berilmu. Sampean-sampean kalau mau mengaji yang temen, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, jangan males-males. Karena sampean termasuk istimewa. Betapa istimewanya sampean, sampai kalau sampean itu memang menjadi orang-orang yang berilmu, sehingga malaikat pun memintakan ampunan atas sampean-sampean.
Jadi sampai jangan sampai lemah, jangan sampai putus asa, jangan sampai sampean down, jangan sampai sampean mikir kok nggak bisa-bisa saya belajar ini, kok nggak bisa saya ngafalin ini. Nggak usah, yang penting belajar, 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 belajar. Niatkan semata-mata hanya pengen mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak nanti ilmu-ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Hanya niatkan seperti itu. Jadi jangan sampai niatkan yang aneh-aneh, yang lain-lain, atau yang bagaimana-bagaimana. Sampai-sampai sudah termasuk istimewa bagi orang-orang mencari ilmu. Siapapun orang yang mencari ilmu, entah sampean di pondok, entah hanya sekedar melihat di suatu pengajian atau di suatu majlisan, itu sudah termasuk orang-orang yang sedang menimba ilmu. Tapi juga ada bedanya, ada perbedaan juga. Kalau sampean di pondok mencari ilmu, sampean pasti disuruh menulis dan mencatat kitab-kitab sampean. Tapi kalau sampean datang di suatu pengajian atau datang di suatu majelis, yang ngaji hanya telinganya sendiri, yang ngaji hanya telinganya sampean masing-masing. Tapi kalau sampean ngaji di parlemen, di suatu kalangan pondok pesantren, sampean ya disuruh menulis. Lebih diutamakan orang-orang yang mencatat daripada hanya sekedar mendengar dengan telinga. Itu kalau mencari ilmu. Kalau sampai datang di suatu majelis zikir, umpama sampai tidak bisa baca, umpama sampai tidak ngerti bacaannya, lebih baik sampean dengarkan apa yang diamalkan wirid-wiridannya. Itu boleh. Tapi kalau sampean datang di majelis taklim muta'alim, majelis tentang ngaji, majelis tentang mengerti ini bagus, ini jelek, ini halal, ini haram, sampean harus mencatat dan menulis apa yang disampaikan seorang guru atau seorang kiai sampean. Yastaghfiru lil alimi, nyuwaraken ngapura. Yastaghfiru nyuwaraken ngapura lil alimi maring wong alim. Lil alimi maring wong alim mafi ing barang as-samawati kang tetep ing dalem pira-pira langit, wal ardi lan bumi. Suatu yang di langit dan di bumi juga ikut memohonkan ampunan bagi orang-orang yang alim, bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagi orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tiga akan mendapatkan ampunan-ampunan langsung dari para malaikat, dari langit dan di bumi. Di bumi siapa yang mendoakan? Para ikan-ikan yang ada di laut, para burung-burung yang berterbangan, itu mendoakan sampean. Apalagi sampean sedang mencari thalabil ilmi, mencari ilmu, itu para ikan-ikan matur sembah nuwun kepada sampean, matur suwun kepada sampean. Dengan adanya sampean masih punya keinginan, cita-cita mencari ilmu untuk mengenal Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghancurkan lautan dan dunia seisinya. Jadi semua burung-burung, semua hewan-hewan itu berterima kasih kepada kita semua. Bagi orang-orang yang pencari ilmu,
bagi orang-orang yang pesuluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean mencari ilmu itu dikatakan pencari ilmu. Tapi kalau sampean mendatangi suatu majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dikatakan pesuluk menuju Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Ya melalui ilmu. Mana mungkin kita bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita tidak memiliki ilmu sepeser pun. Jadi ilmu itu lebih penting daripada sampean membaca wirid. Ilmu itu lebih penting daripada sampean sholat sunnah, tahajud, sampean lakukan 100 rakaat atau 1000 rakaat. Itu lebih penting orang-orang yang menimba ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu. Kedudukan apa yang bisa melebihi kedudukan orang-orang yang mana malaikat langit dan bumi sibuk memohonkan ampunan baginya, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri, padahal para malaikat sibuk memohonkan ampunan baginya. Jadi kita jangan pernah berkhawatir kalau sudah berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan kepada sampean semua. Yang selanjutnya ialah masyarakat akan jadi baik bila pemerintah dan ulama-ulamanya baik. Dua pilar ini harus kita pegang betul-betul. Makanya ada seorang gubernur, seorang bupati, seorang presiden pun, kenapa beliau itu gandeng dengan ulama-ulama? Kenapa beliau itu dekat dengan para kiai-kiai kita? Karena kita ini sebagai masyarakat biasa, sebagai masyarakat yang kecil, sebagai masyarakat yang awam, andai kata pemerintahan kita itu ada keretakan dengan ulama-ulama, pasti kita yang menjadi masyarakat kecil, masyarakat awam juga akan kena dampaknya. Jadi golongan dua ini harus sama-sama imbang. Dikarenakan dua golongan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW, apabila mereka berdua baik, maka manusia juga akan baik. Dan apabila mereka rusak, maka manusia juga akan rusak, yaitu para pemegang pemerintahan dan para ahli fikih. Jadi jangan sampai dua golongan ini rusak. Makanya sampean itu yang mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Siapa tahu nanti Allah memberikan keturunan sampean, umpamanya menjadi seorang alim ulama yang alim, atau enggak dari pemerintahannya. Siapa tahu putra putri sampean besok akan jadi gubernur, apa bupati atau presiden dari jalur pemerintahannya. Jadi jangan sampai pemerintah dan para ahli fikih itu rusak. Kalau sudah dua ini rusak, manusia semuanya akan ikut dampak rusaknya. Makanya suatu zaman dahulu, zamannya Wali Sembilan, raja Islam pertama kali mendirikan raja Islam, yaitu Raja Demak Bintoro. Raja Demak Bintoro
yang bergelar yang bernama Raden Fathaillah. Raden Fatah. Nah, Raden Fatah ini seorang pemerintah dari abahnya yang bernama Prabu Brawijaya V, Bri Kertabumi Mojopahit. Padahal Bri Kertabumi Mojopahit ini beragama Hindu dulu. Setelah diberontak oleh putranya yang bernama Raden Fathaillah, itu bisa memeluk agama Islam sampai meninggal. Sampai sekarang juga Bri Kertabumi diyakini oleh oleh para kiai-kiai yang jalur filosofi atau jalur-jalur falsafat itu beragama Islam meninggalnya. Jadi ketika Raden Fatah itu memimpin kerajaan Demak Bintoro, yang paling dekat ialah satu di antara ulama-ulama Wali Songo zaman dahulu. Yang paling dekatnya itu Syarif Hidayatullah Cirebon, atau yang dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini di Cirebon. Beliau ini seorang ulama, seorang wali, seorang kiai, seorang tokoh yang mahir ilmunya. Tapi beliau bisa berbahasa 99 bahasa asing. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa gini, habis kena Syarif Hidayatullah Cirebon. Makanya pilarnya ilmu hikmah itu merujuk ke dua golongan. Yang pertama Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said Kanjeng Sunan Kalijogo punya guru Kanjeng Sunan Bonang. Yang kedua jalur Cirebonan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah Cirebon. Lah, Syarif Hidayatullah Cirebon ini cucu dari Prabu Siliwangi Kerajaan Pajajaran. Murid dari putra dari Nyimas Rara Santang. Kan ada itu yang pertama siapa? Walang Sungsang. Terus yang nomor 2 perempuan itu Rara Santang. Terus yang ketiga Kian Santang. Itu putra putrinya Prabu Siliwangi. Lah yang putri yang nomor 2 itu Nyimas Rara Santang menikah dengan orang luar, mendapatkan seorang putra yang bernama Syarif Hidayatullah Cirebon atau yang dikenal Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati itu memberikan arahan-arahan kepada Raden Fatah tentang kemerosotan masyarakat, tentang budi pekertinya yang merosot, tentang akhlak-akhlaknya yang merosot, tentang pemerintahannya ini bagaimana. Dan akhirnya ada bengkokan sedikit. Kanjeng Sunan Kalijogo mempunyai murid Joko Tingkir, itu dipersiapkan untuk menjadi seorang raja di Pajang. Jadi disiapkan untuk menjadi raja di kerajaan Pajang. Lah Syarif Hidayatullah Cirebon juga mempersiapkan putranya sendiri dari istri yang nomor 2 orang Banten. Yang istri pertama orang Cirebon. Kok orang Cirebon? Yang istri pertama ini orang Cina. Yang nomor 2 baru orang Nusantara atau orang Banten. Jadi itu mempersiapkan siapa? Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi kerajaan Kesultanan Banten. Itu mempersiapkan bio pemerintah itu mempersiapkan masing-masing. Sewaktu-waktu kerajaan Demak Bintoro ini ambruk, siapa nanti yang akan menguasai? Apa dikuasai umat Islamnya? Apa dikuasai oleh Mojopahit Belambangannya? Itu dulu sampai repot itu. Wali Songo itu mencegah ini repot. Takutnya Raden Fatah ini diserang karena
adiknya tidak terima karena kerajaan abahnya, kerajaan bapaknya diporak-porandakan oleh Raden Fatah. Mojopahit itu dibentrok sama anaknya sendiri. Takutnya adiknya sendiri nggak terima yang ada di Belambangan menyerang Demak Bintoro. Jadi itu sampai segitunya. Peran ulama itu sampai segitunya. Peran seorang ulama, seorang tokoh, seorang kiai, siapapun itu kiai itu mempunyai peran masing-masing. Jadi jangan sampai menghujat, menghina atau mencaci atau memaki. Semua itu ada ilmunya. Cuman metodenya biasanya berbeda-berbeda. Tapi itu tidak menjadikan permasalahan-permasalahan kita. Lanjut. Al ilmu utawi ilmu afdalu iku luwe utama minal amwali ketimbang saking pira-pira bondo. Al ilmu utawi ilmu afdalu iku luwe utama minal amwali ketimbang saking pira-pira bondo. Al ilmu utawi ilmu afdalu iku luwih utama minal amwali ketimbang saking pira-pira bondo. Al ilmu utawi ilmu yahrusuka iku jagai apa ilmu. Yahrusuka iku jagai apa ilmu ing sira ing iki ta'amali angen-angeno sira. Wal ilmu lan utawi ilmu hakimu iku kang hukumi. Wal ilmu lan utawi ilmu hakimun iku kang hukumi. Wa malun lan utawi bondo mahkum iku perkara kang dihukumi. Alaihi ing atase bondo wafatuhu mongko ngerso sira ing ilmu wadaka lan utawi mengkono-mengkono kang ditutur maklum iku kekawruhan maklum iku kawruhan. Wal malu utawi bondo kana iku ana apa bondo takusanhu iku ngaruhi ing bondo napako apa napako wa innamal ilmu lan angging pemestine utawi ilmu zaikai iku mewadaki apa ilmu bin napakoti kelawan bil napakoti kelawan diajarake Binda pakoti kelawan diajarake wa alimun lan utawi wong alim wa alimun lan utawi wong alim khairun iku luwih bagus minal mujahidi ketimbang wong kang berjuang wa alimun lan utawi wong alim khairun iku luwih bagus minal mujahidi ketimbang wong kang berjuang as-shaimi kang puasa al-qaimi kang jumeneng ing wengi bitahajudi kelawan salat tahajud wa alimun lan utawi wong alim khairun iku luwih bagus minal mujahidi ketimbang wong kang berjuang as-shaimi kang puasa al-qaimi kang jumenengi wengi ditahajudi kelawan salat tahajud. Wa ahlul ilmi lan utawi ahli ilmu innahum iku satemene ahli ilmu alal huda iku ing atase pituduh kanu ana sapa ahli ilmu adillaa iku pira-pira wong kang nuduhake liman marang ing wong istahda kang amri pituduh sapa man wa ahlul ilmi lan utawi ahli ilmu innahum iku satemene ahli ilmu alal huda iki ing atase pituduh.
Walul ilmi lan utawi ahli ilmu innahu iku satemene ahli ilmu alal huda iku ing atase pituduh. Walul ilmi lan utawi ahli ilmu, walul ilmi lan utawi ahli ilmu. Sudah. Kanu ana sapa ahli ilmu. Adillah iku pira-pira wong kang nuduhake liman marang wong istahda kang amri pituduhe sapa man. Wal juhala lan utawi pira-pira wong kang bodho li ahli ilmi marang ahli ilmu. Ada iku dadi pira-pira mangsa. Ada iku dadi pira-pira mungsu. Babu bi ilmin mongko mergulio sira kelawan ilmu. Ita mongko uripo sira hayyan halawan uripo temen abadan ing dalam selawase. Jadi di dalam kitab Irsyadut Thalibin diterangkan dan dijelaskan bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ilmu itu lebih utama daripada harta. Ilmu itu lebih utama dari bondo. Ilmu itu lebih utama daripada kekayaan. Ilmu akan menjaga kita, sedangkan kita menjaga harta. Ilmu itu akan menjaga kita kemana saja, fid dini wad dunya wal akhirah, entah di dunia entah di akhirat kelak nanti. Itu menjaga kita. Sedangkan kita ini menjaga harta, menjaga kekayaan, menjaga bondo kita. Padahal ilmu itu lebih baik daripada harta. Kalau kita mencari harta, dimanapun waktunya kita bisa. Tapi kalau kita mencari ilmu, biasanya males. Kalau sudah sampai wis dewasa, kalau sudah sampai wis punya anak, punya keturunan, nanti akan males. Mumpung sampean belum punya keturunan, carilah ilmu setinggi-tingginya agar sampean memahami ilmu-ilmu yang nantinya akan menjadi sandaran yang akan menjaga sampean fid dini wa dunya wal akhirah. Ilmu itu adalah hakim. Sampean punya ilmu, ilmu ini adalah hakim. Sedangkan harta adalah yang dihakimi. Sedangkan kekayaan adalah yang dihakimi. Sedangkan pangkat adalah yang dihakimi. Ilmu bisa menjadi hakim yang menghukumi harta itu perkara yang dihukumi. Dan harta kita, kekayaan kita, uang kita, bondo dunia kita menjadi berkurang dengan dibelanjakan. Sedangkan ilmu menjadi berkembang dengan diberikan kepada orang lain. Umpama kita punya ilmu, kita berikan kepada semua orang, kita berikan kepada sampean, kita berikan kepada siapapun yang kepingin mendengarkan, siapapun yang kepingin berubah menuju kebaikan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu kita tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Tapi kalau kita punya uang semisal 100 juta, sampean tak kasih uang 100-an, semuanya tak kasih uang 100-an, semuanya tak kasih uang 100-an, itu akan berkurang ketika dibelanjakan atau sampai membelanjakan apapun.
atau sampai membelajarkan skincare atau bedak atau baju atau sepatu atau sandal atau kerudung, itu akan habis, akan habis. Nah, caranya biar tidak habis, berikan kepada orang-orang yang mempunyai 3 pilar. Yang pertama, orang-orang yang miskin, wajib itu sampean berikan. Yang nomor 2, para janda-janda yang sudah ditinggal suaminya wafat, pantas itu diberikan. Yang nomor 3, orang-orang atau anak kecil yang ditinggal orang tuanya, entah orang tua lakinya atau orang tua perempuannya, entah itu anak yatim piatu atau hanya sekedar anak yatim atau anak piatu saja, itu pantas dan berhak sampean berikan. Baru sampean tidak akan berkurang uang sampean ketika sampean memberikan, mensodakoi atau memberikan suatu apa yang sampean punya kepada 3 orang tersebut. Sampean akan dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang kaya fid dini wad dunya wal akhirah. Itu dawuhnya Kanjeng Nabi kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sampean bisa menyumbangkan ke masjid, atau sampean bisa mendontanturkan ke musola, itu juga menjadi aset sampean agar uang sampean selalu muncul terus. Dan selanjutnya ialah orang yang alim lebih utama daripada orang yang berpuasa, beribadah di waktu malam dan berjuang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bila seorang alim itu meninggal, maka berlubanglah dalam Islam dengan suatu lubang yang tidak tertutup kecuali dengan penggantinya. Kenapa kok harus orang yang alim? Karena orang-orang yang alim berada di atas petunjuk, dan mereka adalah petunjuk bagi orang yang minta petunjuk. Orang alim ini menjadi suatu petunjuk bagi orang-orang yang meminta petunjuk darinya. Seorang alim ini juga bisa menunjukkan kepada orang-orang yang minta petunjuk. Dengan adanya apa? Dengan adanya kita memiliki ilmu. Dengan ilmu kita akan bisa hidup selama-lamanya. Jadi dengan ilmu, kita menguasai ilmu, kita bisa menjadi seorang yang alim, yang bisa mengamalkan ilmunya, yang bisa bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semua akan hidup selama-lamanya. Karena apa? Orang-orang yang bodoh adalah musuh ahli ilmu. Orang-orang yang bodoh adalah musuhnya ahli ilmu, maka carilah kemenangan dengan ilmu. Orang-orang yang bodoh adalah musuhnya ahli ilmu, maka carilah kemenangan dengan sampean memiliki ilmu. Dengan ilmu sampean hidup selamanya. Dengan ilmu manusia itu akan mati, sedangkan ahli ilmu itu terus hidup. Kalau tidak percaya, coba buktikan sampean belajar yang sungguh-sungguh. Ada lomba, ada olimpiade, sampean ikut, sampean jadi juara 1, bisa membanggakan siapapun, bisa mengharumkan siapapun. Sampean langsung mati misalnya,
dikenang terus khususan ila ruhi ini ila hadrati ini al-fatihah 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 al-fatihah. Itu yang dimaksud orang ahli ilmu akan selalu hidup terus ya, karena itu diingat-ingat terus, ditawasuli terus, dikhususoni terus, dibacakan yasin terus, dibacakan al-fatihah terus, dibacakan tahlil terus. Itu contohnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.